Kalau saya melihat, Ya. kayaknya memang saya menyarankan Anies itu bercermin. Kalau dia berjuang, dia berkorban, dia punya basis massa, semestinya Anies itu maju lewat persorangan. Akhirnya Anies itu cuman bisa ke salon, bukan nyalon. Tapi sekarang malah PDI bilang, lu gue prank. Lu bener-bener gue bikin malu gitu loh. Dan 2029 bisa saya nyatakan bahwa udahlah, nggak usah mikirin Anies lagi. Buktinya Anies nggak berani maju persorangan. Iya. Malah kalah sama Pangrekun. Iya. Tidak punya kemampuan untuk merancang strategi, Iya. tidak mau berkorban, tidak mau berjuang, dan yang ketiga, dia ini tengil. Iya. Susah kalau udah orang tengil itu. Iya. Udah tengil, udah bergaya Merasa dirinya, bahwa iya, dia iya. hebat. Iya, Dan iya, itu dia berkali-kali saya bilang, ini orang Iya. nggak sadar diri. Halo Sobat DC, kali ini saya akan membagikan pernyataan keras dari pengamat politik Efrisa dari Citra Institute saat tampil di podcast Pandangan Simanungkali terbaru terkait Anies Baswedan. Menurutnya, Anies Baswedan itu tengil dan terlalu kepedean. Hal itu yang membuat Anies dijauhi partai politik. Dia juga menilai Anies lemah dalam melakukan kalkulasi politik. Karena kalau Anies pintar, seharusnya sejak awal dia maju di jalur perseorangan atau independen. Tidak hanya berharap pada partai politik, sementara dia tidak mau menjadi kader salah satu partai politik manapun. Bagi Efrisa, Anies juga kalah pintar dengan Dharma Pongrekun yang berhasil maju lewat jalur independen atau perseorangan. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak bersama video berikut ini. Kalau saya melihat, Ya. kayaknya memang saya menyarankan Anies itu bercermin. Maksudnya? Iya, karena dia harus melihat dirinya sendiri. Saya melihat ada 3 hal. Anies yang pertama tidak mau berjuang. Yang kedua, dia tidak mau berkorban. Yang ketiga, dia tidak punya basis massa. Dia tidak punya kepemimpinan. Nah, semua ini saya melihat ditambah lagi dengan gesturnya ataupun dirinya yang saya melihat 2017 rasa-rasanya benar. Ada sebuah Instagram antara Anies dengan Pak Sandiaga Uno. Ada yang mengatakan bahwa Anies itu tengil. Ternyata benar dia tengil. Dan kepedean malah. Kepedean ya? Iya. Dan Tadi, Tadi ada saya potong sedikit ya. Tadi Anda bilang tidak berjuang, maksudnya apa tuh? Iya, kalau dia berjuang, dia berkorban, dia punya basis massa. Semestinya Anies itu maju lewat persorangan. Satu itu. Yang kedua, kalau dia memang seorang yang elektabilitasnya tinggi, dia punya basis massa, dia benar-benar bisa berkomunikasi, dia handal komunikasi politiknya, kepemimpinannya handal, dia bisa menunjukkan komunikasi dengan para elit partai. Nyata-nyatanya siapa? Anies ini tidak ada yang peduli. Elektabilitasnya tinggi. Sekarang dijawab oleh partai. Ini pilkada, ini pilpres. Kemarin juga Anies digotong oleh Nasdem. Ini menunjukkan bahwa Anies itu harus berpikir dia non partai. Salah kalau memelihara relawan sebelum kampanye. Yang benar mendekat kepada partai, baru relawan dibentuk. Kalau dia membentuk relawan, harusnya dia maju persorangan kayak Ahok. Sisi yang lain, mana basis masanya Anies? PA 212-nya mana? Mana basis masanya Anies yang elektabilitasnya tinggi? Masa dia datang ke partai dengan membawa satgas? Ibu Mega saja sampai bilang, bukan begitu caranya memakai satgas hitam, suruh minta gotong Anies. Bukan begitu. Komunikasi kemarin sorenya kemana? Sudah kepepet baru deketin. Artinya banyak partai yang sudah kecewa dengan Anies. Gitu? PKS kecewa. Karena sisa 4 kursi saja nggak bisa dicari Anies. Okay. Nasdem sudah menyatakan tanpa syarat. Kenapa Anies tidak mau berkorban? Dia harusnya masuk di Nasdem. Sebagai kader. Gabung sebagai kader. Sudah pasti diusung oleh Nasdem dan PKS. PDIP
PDI Perjuangan sudah mengajukan Anies jauh-jauh hari dengan Edi Prasetyo. Nyatanya dicuekin sama Anies. Ketika sudah mau tenggelam, dirinya sudah mau kandas. Dia tidak membaca, bahkan ya saya bilang, dia sangat kepedean, tidak membaca, tidak bercermin. Dia malah personal brandingnya dibangun pencitraan. Dia salaman, dia sungkem dengan ibunya, kemudian pakai batik, tapi tidak pernah mau ber-KTA PDI Perjuangan. Tidak mau menunjukkan hormat kepada Megawati. Ya salah. Akhirnya Anies itu cuman bisa ke salon, bukan nyalon. Jadi ya kita harus bilang Anies itu ya layak lah nyalon. Nyalonnya nyalon rambut, salon, gunting rambut. Iya, dia hanya sampai di sana saja. Kemarin saya lihat foto orang mendaftar dia nyalon, tapi dia hanya salon aja. Nah, itulah elektabilitas gitu. Kenapa tidak ada penasehat yang bisa memberikan gagasan-gagasan yang Anda sampaikan ya? Ya, karena para penasehatnya Anies ini mungkin sudah memberikan gagasan, tapi Aniesnya tengil. Contoh saja, seorang non-partai masa membohongi AHY sebagai ketua umum Demokrat di PHP gitu loh. Posisinya dia butuh partai loh. Yang kedua, siapa yang sekarang akan teriak, akan tepuk tangan gagalnya Anies? Banyak. PKS seneng gagalnya Anies. Kenapa? Karena PKS tetap dapat wakil gubernur. PKS juga membuktikan bahwa Anies itu tidak mau berpartai, tidak mau menjadi kadernya, ya selesai. Yang kedua, yang bangga lagi, ya tentu Ahok bangga. Ahok itu punya pemimpin, punya masa, dia seorang pemimpin. Dia membuktikan itu, dan masa Ahok itu tepuk tangan, dia girang. Yang berikutnya yang sakit hati, AHY. Orang-orang yang mencintai AHY, tepuk tangan. Berikutnya, Pak Jokowi, tepuk tangan para fansnya. Dan yang terakhir, PDI Perjuangan gitu loh. Dia juga tepuk tangan, bahkan bisa dikatakan, dulu lu ngalahkan Ahok karena Ahok seleo lidah. Cuma karena isu identitas dia menang. Tapi sekarang, malah PDI bilang, lu gue prank. Lu bener-bener gue bikin malu gitu loh. Dan Anies itu salah. Semestinya dia bermain layaknya Airin. Maksudnya? Dia mancing dulu PDI Perjuangan, ditangkap. Dan hadir pun dia disuruh manut, dia ikut. Abis itu Bahlil masuk. Selesai sudah. Dan akhirnya dapet kan posisi itu. Sementara Anies mana deklarasi aman malah tidak aman. Mana yang punya basis massa? Malah bilang zolim. Yang zolim itu siapa? Orang satu orang kok mau ngebohongin partai, mau ngebohongin Demokrat. Satu orang mau ngebohongin Megawati. Ya keblinger. Kemarin juga Anies saja kalah di konvensi Demokrat. Masa dia bisa dibilang bahwa dia handal? Orang dia aja banjir aja nyelesainnya aja suruh antri akhir. Hal-hal kayak begini yang saya rasa ini harus disadari oleh masyarakat dan harus disadari oleh Anies bahwa ini adalah pemilu. Pemilu ini institusinya partai politik. Betul. Di Indonesia dikenal cuma dua, perseorangan dan partai politik, bukan non-partai. Non-partai punya elektabilitas boleh. Tapi kalau sombong, tengil, temennya aja dibilang dia tengil, kepedean. Gimana caranya dia mau menang gitu loh. Bu Mega aja nyampe ngomong, saya nggak suka ya satgas-satgas suruh gotong Anies. Emang dia siapa? Ini institusi loh. Masa yang minta malah satgas baju hitam, dia petantang-petenteng gambar Anies. Orang juga ketawa gitu loh. Harusnya kan komunikatif. Dia buka obrolan. Ahok aja belajar. Kalau dia maju perseorangan, dia bisa. Tapi dia diganjel ketika pilkada dinaikkan angkanya. Dan Ahok ini jelas-jelas paham. Dia harus butuh masuk PDI Perjuangan. Masuk dia. Dia sungkem, dia mau. Begitu juga Airin. Kalau Anies apa? Yang digambarkan bukannya datang nemuin Mega, malah dia datang udah pede, ketemunya dengan Rano duduk bareng. Ya akhirnya di-prank sama Ibu Mega. Kata Ibu Mega, apaan Anda ini? Anda siapa? Malah kita melihat bahwa yang dipilih oleh Megawati adalah Pramono Anung yang dekat dengan Pak Jokowi.
Jadi simbol PDI Perjuangan oposisi, musuhnya Pak Jokowi, itu bisa jadi. Nggak ada permusuhan, yang ada kepentingan. Dan 2029 bisa saya nyatakan bahwa udahlah, nggak usah mikirin Anies lagi. Nggak perlu ada Anies-Anisan, udah selesai. Lebih baik Ridwan Kamil. Jelas, dia tahu dia nggak bisa masuk di calon presiden, dia masuk partai. Dia pinter. Nah ini yang dibilang gitu loh, harusnya belajar cara seperti ini. Anies, bukan dia merasa jumawa. Kemarin yang bisa bawa Anies itu Nasdem. Tanpa Nasdem di Pilpres, Anies itu nggak ada apa-apanya. Nasdem pun minta izin jangan-jangan ke Pak Jokowi, nenteng Anies. Jadi salah gitu loh. Elektabilitasnya tinggi, tapi dia tidak bisa memanfaatkan. Bahkan di mana? Mana coba? Yang dimainkan isunya, PKB cabut dukungan. Yang dimainkan satu. Yang kedua yang dimainkan isunya apa? Bahwa PKB nantinya selain cabut dukungan akan bersama Anies dengan Muhaimin. Ya malu lah Muhaimin. Masa iya Pilpres turun ke level bawah? Nah itu jelas sangat tidak mungkin. Yang kedua yang dimainkan apa oleh mereka? Bahwa PKS, Ariza mundur, mau jadi wakil gubernur, kemudian PKS cabut mendukung Anies. 19 DPW PKS menyatakan mundur, PKS nggak akan mau. Karena ini kesempatan dia jadi menteri. Dia nggak mau 10 tahun jadi oposisi. Nggak mau dia gotong-gotong Anies, dia biayain logistik segala macam. Dia yang bersusah payah. Kader Anies itu, masanya Anies adalah masanya PKS. Ya, betul. Itu yang harusnya dipikirkan. Buktinya Anies nggak berani maju persorangan. Malah kalah sama Pangrekun. Iya, seorang persorangan 600.000 doang loh, masa nggak bisa Anies? PA bisa, jutaan orang bisa, masa 600.000 nggak sanggup? Ini kan memalukan. Berarti emang dia tadi yang saya bilang tidak punya kemampuan untuk merancang strategi, tidak mau berkorban, tidak mau berjuang, dan yang ketiga dia ini tengil. Susah kalau udah orang tengil itu. Udah tengil, udah bergaya bahwa dia hebat. Dan itu dia berkali-kali saya bilang, ini orang nggak sadar diri. Masa di non-partai sendirian ngeprank partai, ya diketawain lah sama ketua umum. Nah, gimana menurut kalian? Apa setuju dengan pandangan Efrisa? Yuk komen di kolom komentar. Sampai jumpa.